tun irodatun sambung basor ayatun ilmu kalamun isama wajah izubi fadihi wa alihi terkuli kuli mungkinin kafilin asala anbiya dawi fatona bisiti wa tabriki wal amana wajah izun fil haqi min arodi biwari nasi haqafi fil marodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati muassis hadal funduk Bakiai Haji Abdullah Amir Bakiai Haji Dahlan Bakiai Haji Iskandar Amir Bakiai Haji Hanan wa zawjatihi syai'udillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang sejuk, dalam suasana yang enak, dan kesujukan serta keenakan ini marilah kita syukuri bersama-sama dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam melalui pengajian pada hari ini. Anak-anakku sekalian, para santri yang dirahmati Allah, sebentar lagi sebulan kurang sedikit, lebih sedikit kita akan menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya hari ini kita akan memulai untuk mengkaji fadilah-fadilah, keutamaan bulan suci Ramadan. Al-babu salisu utawi bab kang kaping 3 wal al-babu salisa asara utawi bab kang kaping 13 iku fi fadilati shaumi nerangaken kautamaane puasa. Ya. Apa keutamaan puasa itu? Kala ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzi bih. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala as-saumu utawi poso iku li keduwi ingsun wa ana utawi ingsun ajzi iku bales ingsun bihi kelawan poso. Ini dawuh Kanjeng Nabi menirukan dawuh Allah. Itu namanya hadis qudsi, ya. Jadi kalau lafalnya dari Allah kemudian disampaikan oleh Rasulullah, itu namanya hadis qudsi. Nah, posisi hadis qudsi ini adalah posisi hadis yang tertinggi. Ya, posisinya tertinggi. Setelah itu baru kemudian adalah hadis-hadis, ucapan, perkataan, pernyataan, sikap daripada Rasulullah, itu baru hadis, ya. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis. Jadi kalau hadis qudsi itu yang dari Allah lafalnya, tapi kalau hadis biasa itu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu diantaranya Allah menyampaikan, ngendikan kepada kita as-saumu li wa ana ajzi bih. Artinya bahwa pahala orang puasa Ramadan khususnya, kalau di sini puasa gitu aja, puasa apa saja, itu adalah yang memberikan ganjaran pahala itu terserah Allah.
Jadi kalau amal-amal yang lain itu melalui perantara daripada para malaikat, tetapi kalau yang namanya puasa, apalagi itu puasa Ramadan, itu langsung Gusti Allah. Ya. Jadi itu langsung Gusti Allah. Oleh karenanya orang yang berpuasa itu mempunyai satu hubungan yang luar biasa antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ketikan sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaimi iku kedewa kang sing poso farhatani utawi ana kebungahan luhur. Yafrahu kang bungah sapa ya si wong sing poso bihima kelawan farhatani. Farhatun utawi kebungahan kang siji indaftari iku nalikane berbuka puasa. Wa farhatun lan kebungahan liyane iku indalika irabbihi nalika ketemu pangerane wong sing poso. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Ya, mulai pagi sudah ndak makan, siang, sore, wetenge wis lapar banget. Ya. Nah, ketika mau buka puasa itu senengnya minta ampun. Karena apa? Di puncak kelaparan kita, di depan itu sudah ada kolak, sudah ada es teh, iya toh, sudah ada es buah. Warnanya yang merah-merah itu ya, es buahnya. Wah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Begitu ya sudah kentong maghrib, pertanda bahwa waktu maghrib sudah tiba, ya, maka kemudian kita apa? Nyeruput. Nyeruput itu apa? Meminum es teh, meminum es buah, kolak dan sebagainya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu baru kebahagiaan di dunia. Nah, kebahagiaan yang lain adalah kebahagiaan ketika kita berada di akhirat. Ya, apa kebahagiaan kita nanti di akhirat? Adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Bagaimana bentuknya Allah, performanya Allah? Wis ora usah dibayangni, pokoke ngandel nang Rasulullah bahwa nanti kalau pada waktu kita hari kiamat, waktu di akhirat itu kita akan dipertemukan dengan Allah. Ini kebahagiaan ya sudah gak ada taranya lagi, sudah tidak ada bandingannya lagi. Jadi gak usah dibandingkan kayak kebahagiaan waktu mau berbuka puasa, ya. Kebahagiaan nanti ketemu Allah itu kebahagiaan yang sudah tidak ada tandingannya lagi, ya. Itu. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luhufu famisaimi utawi gandani utawa ambune cangkepe wong sing poso. Atiyabu iku luwih wangi indallahi Gusti Allah min rihil miski saking ambune parfum misik. Nah, orang yang puasa itu mesti abape kotak-kotak. Ya enak gitu apa-apa, ya toh. Tapi itu tidak apa-apa di dunia. Nanti kalau di akhirat, ababnya orang yang puasa ini adalah melebihi parfum misik. Nah, parfum misik itu wangi apa enggak, Pak? Wis wangi, paling wangi parfum itu ya parfum misik itu. Nah, itu lebih wangi daripada ababe sampean sing kotak-kotak mau. Ya, itu. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum natapana sira kabeh bil ghanimati kelawan jarahan al baridati kang adem. Ya. Qalu matur sahabat, ya Rasulullah, du Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah,
wa mal ghanimatu wa malaniku apa al ghanimatu utawi jarahan al barida tukang adem. Jadi jarahan itu apa? Apa kita menjarah miliknya orang lain? Bukan. Hukum internasional mulai dulu sampai sekarang yang namanya perang, orang yang kalah perang itu semuanya harta kekayaan apapun menjadi miliknya pemenang perang. Wah, jahat Pak kalau gitu. Ya toh? Orang berperang itu sama jahatnya kalau dibilang jahat. Yang memerangi ya pingin musuhnya terbunuh, yang diperangi juga pingin musuhnya terbunuh. Nah, orang Islam itu boleh berperang kalau memang diperangi. Ya, diperangi itu boleh berperang. Jadi kalau digarai boleh orang Islam itu berperang. Moro-moro Indonesia ini dibom karo misalnya Malaysia gitu ya, maka kita boleh berperang melawan Malaysia. Tapi kalau tidak ada apa-apa, baik-baik saja, tidak boleh memerangi satu dengan yang lain. Begitu juga anak-anakku sekalian, yang kedua apa? Yang boleh perang orang Islam itu ketika didolimi, maka boleh melawan. Ya, maka boleh melawan. Ada misalnya orang Islam yang ada di Moro misalnya, Filipina, didolimi terus. Warga Moro itu Filipina antara yang muslim dengan yang non muslim itu dibeda-bedain. Atau pada waktu penjajah Belanda, ya, itu juga dibeda-bedain. Kalau pribumi muslim itu haknya tidak sama dengan orang barat yang ada di Indonesia, ya, yang non pri yang ada di Indonesia itu apa itu haknya berbeda. Itu berarti didolimi. Nah, ketika didolimi seperti itu, maka kita boleh berperang melawan penjajah. Makanya Hadratul Syekh Baqi Haji Hasyim Asy'ari kemudian pada waktu kita didolimi oleh penjajah, maka kemudian membuat fatwa apa? Yaitu apa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman kita. Nah, ini. Jadi ghanimah itu semua apa hasil peperangan itu adalah menjadi haknya orang yang menang. Ya. Nah, kemudian Gusti Kanjeng Nabi menyampaikan, ya, alaikum bil ghanimatil baridah, ya, natepono sira kabeh dengan jarahan waktu musim dingin. Nah, apa jarahan pada waktu musim dingin? Ya, yaitu disebutkan yaitu as-saumu, yaitu puasa. Jadi kalau kita itu berpuasa sama halnya kita mendapatkan harta pampasan perang. Itu maksudnya. Nah, anak-anakku sekalian, puasa ini wajib buat kita sebagai orang Islam. Sebagaimana dingendikake oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua mubalik, semua ustadz kalau puasa hampir pasti dalil ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong sing iman kabeh. Ya, ini orang yang beriman yang didhawuhi Allah. Ya, semua orang yang beriman, ya, kutiba diwajibkan alaikum terhadap Anda semuanya orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumusyamu, yaitu berpuasa. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam,
maka wajib berpuasa. Ya, itu. Nah, puasanya bagaimana? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa juga kepada umat-umat sebelum umat Muhammad. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya puasa itu supaya kita bertakwa. Ini kita ada 3 hal. Yang pertama adalah kewajiban puasa, yang kedua adalah kewajiban puasa itu sebagaimana kewajiban umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang ketiga, tujuan puasa itu adalah supaya orang-orang yang beriman itu mempunyai ketakwaan. Nah, para santri sekalian, takwa itu apa? Takwa itu secara lughat adalah artinya memelihara. Jadi secara bahasa artinya takwa itu memelihara atau menghindari, ya. Tetapi secara istilah yang dimaksudkan takwa secara istilah itu maksudnya yang dimaksudkan oleh agama Islam, oleh syariat kita. Secara syariat yang namanya takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan atau menjauhi segala larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi mengikuti atau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ya, takwa itu merupakan perwujudan, ya, tujuan daripada manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali mereka supaya beribadah kepada Allah. Lah, sekarang apa korelasi antara ibadah dengan takwa? Ya. Jadi ibadah itu nyembah nanggone Gusti Allah, ngabukti nanggone Gusti Allah, ya, itu ibadah. Nah, orang ngabukti itu berarti apa? Adalah menjalankan semua perintahnya yang menyuruh dan menjauhi larangannya yang menyuruh. Nah, yang menyuruh itu adalah namanya Allah. Jadi takwa itu wujud daripada ibadah. Jadi nggak bisa kita hanya ngomong aku takwa, aku ibadah itu apa? Nah, ibadah itu yaitu adalah melaksanakan perintah Allah. Kayak apa? Kayak sholat, kayak puasa, menunaikan zakat, haji, dan sebagainya. Jadi ketika kita melaksanakan itu semua, berarti kita beribadah. Ketika kita melaksanakan itu semua, berarti kita itu termasuk golongan orang-orang yang takwa. Kemudian menghindari semua larangannya. Larangan agama, larangan Allah itu apa? Tidak boleh maling, baik besar maupun kecil. Maling ayam ya maling, korupsi 27 triliun ya maling. Podo enggak Pak itu dosane ora podo. Ya, maling ayam karo 27 triliun itu ndak sah. Dosane ya mesti gede, semakin besar nilai yang dikorupsi, yang dimaling ya semakin besar itu siksanya. Gitu. Nah, oleh karena itu ya, maka
takwa merupakan perwujudan daripada tujuan diadakannya, ya, tujuan daripada wujud diciptakannya manusia itu. Jin yang ngono, jin awake dhewe ra ketok, ya, piye rupane jin? Kayak siapa? Ya. ya kita nggak tahu bagaimana bentuknya jin, kecuali orang-orang khusus, ya, yang tahu bentuknya jin kayak apa. Pasti lebih cakep manusia dibandingkan dengan jin. Karena apa? Manusia itu sudah didesain makhluknya Allah yang paling sempurna. Nah itu. Nah, oleh karena itu, ya anak-anakku sekalian, yang kedua, bahwa puasa ini wajib sebagaimana orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum umatnya Muhammad juga ada kewajiban berpuasa. Pada zaman agama Nasrani, agama Nasrani itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, bukan. Ya, itu adalah penyimpangan itu, ya. Nah, orang Nasrani itu dulu juga puasa. Awalnya puasanya itu adalah 30 hari. Nah, puasanya malah lebih soro, ya. Mulai masuk, ya, itu puasanya itu soro dari Isya ke Isya. Ya, dari Isya ke Isya. Jadi Isya itu kemudian dia berbuka sampai entek waktu Isya, yaitu pada saat masuknya waktu subuh. Nah kalau kita kan enggak, mulai dari maghrib sampai tulu'il fajr, sampai fajar shadiq gitu. Tetapi orang Nasrani dulu itu, orang Nasrani, ya, orang Kristiani itu dulu puasanya adalah maghrib itu cek poso. Begitu kentong Isya baru buka. Nanti kalau habis waktu Isya, ya, itu baru kemudian mereka berhenti makan. Ya gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh ngumpuli istri, sama dengan kita. Ya, dulu seperti itu. Kemudian di dalam perkembangannya orang-orang banyak yang nggak kuat. Akhirnya puasanya itu musim dingin, ya, itu dan pertengahan musim dingin dan pertengahan musim panas. Masing-masing 25 hari sehingga totalnya menjadi 50 hari. Tuh. Kemudian yang kedua, orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya setiap bulan itu 3 hari. Ya, 3 hari setiap bulan. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14 dan 15. Jadi setiap bulan itu 3 kali 10 bulan sama dengan 30 hari ditambah 2 bulan 6 hari 36 hari, ditambah lagi setiap tanggal 10 Asyura itu juga puasa. Berarti 1 bulan berapa tadi itu? Ya 36 hari ditambah 1 hari menjadi 31 hari dalam 1 tahun. Kita hanya 30 hari itu. Nah, kemudian umatnya Nabi Daud, ya, puasanya malah soro lagi. Zamannya Nabi Daud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Wah, tambah nemen itu ya. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Lusa puasa lagi, lusanya lagi tidak puasa. Nah, sekarang ada orang-orang yang mengikuti puasanya Nabi Daud, itu berarti puasa istilahnya puasa Daud. Ya.
Kan ada orang-orang itu yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Seperti Bu Ikvina, Bupati Mojokerto itu, ya, itu ya puasa Daud itu, ya. Jadi sehari puasa, sehari tidak, itu zamannya Nabi Daud. Artinya apa, para santri sekalian? Bahwa puasa kita itu yang paling ringan yaitu hanya 30 hari dalam setahun. Nah, bagi kaum perempuan yang ditakdirkan ada haid dan sebagainya, maka wajib diijoli selama datang bulan. Nah, ini mumpung sebelum Ramadan, ya, yang sudah datang bulan, tolong segera ditunaikan kewajibannya, ya. Kalau dulu misalnya datang bulannya 10 hari, ya nyauri 10 hari. Intinya dalam 1 tahun itu puasa kita antara 29 sampai dengan 30 hari. Itu ya. Itu. Jadi antara 29 atau 30 hari. Karena bulan itu begitu. Lah, bulan ada Pak, Februari itu 28 hari. Nah, bulannya adalah mengikuti bulan Komariah. Ya, bulannya Komariah, bukan ada yang namanya Komariah. Ya, bukan bulannya Komariah, bukan. Artinya bulan berdasarkan kalender Hijriyah. Yaitu yang jumlah harinya itu kalau enggak 29 ya 30 hari. Tuh ya. Makanya anak-anakku sekalian, mari kita persiapkan nanti pada saat kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Karena apa? Fadilahnya itu banyak sekali, nilai pahalanya juga sangat tinggi sekali. Nanti manajemen pondok SD maupun SMP akan mempersiapkan kegiatan yang anak-anak pondok, khusus pondok, kegiatan saat bulan suci Ramadan. Nanti akan jadwalnya dibikin berbeda dengan hari-hari biasa. Demikian, marilah kita semuanya mengakhiri ngaji kita pada hari ini dengan satu doa. Mudah-mudahan ngaji kita diterima oleh Allah, kita senantiasa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.